Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Jayanti dari Prodi S1 Farmasi. Yang di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul penetapan kadar tanin pada teh hitam kering produksi Pekalongan dengan metode spektrofotometri UV Vis. Langsung saja. Untuk latar belakang di sini, teh memiliki penentuan optimum jumlah presentasi kadar yang diperoleh secara keseluruhan berbeda-beda. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ketinggian tempat, jenis teh, umur tanaman, kondisi lapangan, nutrisi tanah, dan curah hujan. Menurut Ita Ulfin 2015, kandungan teh memiliki antioksidan yang tinggi yang membantu melindungi sel-sel tubuh dari efek buruk radikal bebas dan senyawa tanin yang memberikan efek baik bagi tubuh. Untuk industri teh Pekalongan cukup beragam. Di antaranya yang paling diminati dan banyak diproduksi oleh pabrik maupun industri rumah tangga yaitu teh dengan wangi bunga melati. Terdapat banyak merek teh kering produksi Pekalongan. Tanin yang terkandung di dalamnya juga dapat memiliki kadar yang berbeda karena dipengaruhi banyaknya faktor teh tersebut menjadi suatu produk. Untuk klasifikasi daun teh menurut Rukmana dan Yudi Rahman, yaitu Kingdom Plantae, divisi Spermatomyta, subdivisi Angiosperma, kelas Dicotyledone, subkelas Diatylpetalae, ordo Guttiferales, famili dari Camelliaceae, genus Camellia, spesies Camellia sinensis. Untuk rangka konsepnya, dari alat dan bahan, alur penelitian, analisis kuantitatif dengan larutan sampel dan reaksi reagen, analisis kuantitatif dengan LKLT, analisis kuantitatif dengan spektrofotometri UV Vis. Untuk variabel penelitiannya, yaitu ada 3 variabel bebas. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah berat teh kering yang digunakan dari teh produksi Pekalongan. Untuk variabel tergantung dalam penelitian ini adalah kadar tanin dalam berbagai merek teh produksi Pekalongan. Untuk variabel terkendali dalam penelitian ini adalah pelarut dan proses masterasi. Untuk tempat dan waktu penelitian tersebut dilakukan di lab kimia, fitokin, dan instrumen di UMPP. Untuk penelitiannya pada bulan Mei dan Juni. Pembahasannya serbuk teh kering. Penelitian ini digunakan dengan 11 merek teh hitam kering dengan wangi bunga melati. Sampel teh yang digunakan adalah produksi dari industri pabrik teh Pekalongan maupun industri rumah tangga. Sampel teh kering yang digunakan kurang lebih 100 gram yang sudah diblender halus dengan ayakan mes 40 lubang tiap 1 inci kasa ayakan. Untuk ekstraksinya menggunakan pelarut etanol 96%. Ekstraksi di sini yaitu guna untuk menarikan kandungan kimia yang dapat larut dari suatu serbuk simplicia sehingga terpisah dari bahan yang tidak larut. Untuk analisis kualitatif dengan KLT yaitu terlebih dahulu fase diam yang berupa lempeng silika gel diaktifasi dengan oven. Setelah itu dilakukan dengan menggunakan fase diam dan fase gerak. Fase gerak yang digunakan adalah metanol dan etil asetat. Ditotalkan dengan YT dengan jarak 1 cm dan jarak noda 1 cm dibiarkan hingga mengering. Sebelumnya dilakukan penjenuhan terlebih dahulu pada chamber untuk mempercepat proses pergerakan elusinya. Tujuannya untuk pemisahan berlangsung sempurna sehingga perambatan bercak cepat dan optimal. Plat KLT diangkat dan dikeringkan untuk mengetahui bercak yang terlihat pada UV 254 dan 36 nanomikrometer dan dihitung RF-nya. Untuk hasilnya, untuk hasil uji warna, untuk analisis kuantitatif dilakukan pembuatan larutan induk, larutan seri, dan penentuan panjang gelombang. Untuk hasil spektronya, penentuan kurva kalibrasi terdapat 5 konsentrasi 8, 16, 24, 32, dan 40. Berikut diagram rata-rata kadar tanin dalam sampel. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan di sini yaitu kadar tanin yang beredar pada produksi Pekalongan memenuhi persyaratan batas konsumsi dalam teh yaitu berkisar kurang dari 1 gram dalam sehari. Untuk perbedaan kadar tanin pada teh hitam kering produksi Pekalongan pada sampel diperoleh kadar tertinggi pada sampel T1, T3, T6, T8, T10 sebanyak 0,004 kurang lebih 0, gram per gram,
Sedangkan T2, T4, T5, T7, T9, T11 sebanyak 0,003 kurang lebih 0, gram per gram. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tanin yang beredar produksi pekalan memenuhi batas maksimum. Sarannya yaitu untuk penelitian lebih lanjut mengenai penetapan kadar tanin pada teh hitam kering produksi Pekalongan dengan metode lain dan bahan pembanding lainnya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Nun wal kolami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.